Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Siti Nur Hamidah, mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana semester 3 Institut Madani Nusantara Sukabumi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan Dr. Mulyawan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema yang berjudul Gaya Kepemimpinan Demokratis Terpimpin dalam Membentuk Sekolah yang Berkualitas di SMP Azania. Sebelum masuk ke dalam paparan materinya, mohon keikhlasannya untuk di-like videonya dan di-komen. Terima kasih. Untuk pendahuluannya, yaitu peran seorang pemimpin sangatlah penting, karena bila seorang pemimpin tidak dapat mengatasi permasalahan melalui kebijakan-kebijakannya, akan menyebabkan kegagalan pada tujuan yang diharapkan pada sebuah sekolah atau organisasi. Dalam mencapai target yang harus sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati, seorang pemimpin harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai pemimpin yang profesional senantiasa tidak keluar dari perannya dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang positif. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang menempatkan manusia selaku aspek utama serta dalam setiap organisasi. Kepemimpinan demokratis baginya mempunyai kemampuan pengetahuan orang lain supaya bersedia berkolaborasi untuk menggapai tujuan yang sudah diresmikan. Tadi tujuan yang diresmikan itu adalah visi dan misi, karena setiap sekolah pasti mempunyai visi dan misi, yaitu tujuan. Bagaimana ini sekolah bisa berkembang jika tidak mempunyai tujuan? Apa tujuan dari sekolah itu? Yaitu visi dan misi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, ciri atau khas dari gaya kepemimpinan demokratis itu ada 3. Yang pertama, berusaha mensinkronisasikan kepentingan serta tujuan organisasi dalam kepentingan serta tujuan bawahannya daripada pribadinya. Yang kedua, terbuka dalam menerima anjuran komentar apalagi kritikan dari bawahan. Yang ketiga, menunjang kesuksesan bawahannya serta berupaya meningkatkan kapasitas diri individu selaku pemimpin. Yang selanjutnya, demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Sebenarnya demokrasi terpimpin ini ada ketika zaman Soeharto sedang menjadi presiden. Nah, demokrasi terpimpin atau disebut juga dengan demokrasi terkelola merupakan pemerintah yang secara resmi demokratis tetapi secara faktual bertabiat otokrasi. Delegasi oleh pemilihan yang leluasa serta adil. Namun, pemilihan ini cuma semata-mata formalitas serta tidak berfungsi mengganti kebijakan, motif serta tujuan. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter merupakan kekuasaan ataupun wewenang sebagian besar absolut senantiasa terletak pada pimpinan, atau jika pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang, mengambil keputusan dan kebijaksanaan cuma diresmikan sendiri oleh pemimpin. Bawahan tidak diikutsertakan untuk membagikan masukan serta pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Di sini metode penelitiannya metode penelitian. Di sini metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara secara mendalam kepada kepala sekolah dan guru, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan wawancara kepada kepala sekolah, gaya kepemimpinan di SMP Azania itu adalah demokrasi terpimpin. Kenapa demokrasi terpimpin? Memang ketika demokrasi tidak sepenuhnya selalu diikutsertakan bawahan, tetapi
Kenapa? Karena salah satu faktornya itu adalah keadaan sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Jika mengambil dari data sekolah, banyak yang tidak linear, belum tersertifikasi, karena banyak guru-guru yang masih muda, dalam artian belum lulus S1. Alasan yang kedua, kenapa menggunakan gaya kepemimpinan demokratis terpimpin itu adalah di SMP Azeiniyah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis terpimpin karena kepala sekolah SMP Azeiniyah itu adalah subpimpinan, dan SMP Azeiniyah ini hanya subunit dari Pondok Pesantren Azeiniyah. Untuk kendali penuh ada di pendiri atau sesepuh Pondok Pesantren Azeiniyah, dan pimpinan Pondok Pesantren Azeiniyah pun harus atas dasar musyawarah. Dan memang walaupun di SMP Azeiniyah menggunakan demokratis terpimpin, tetapi mampu menjadi sekolah yang berkualitas. Nyatanya, setelah diteliti, memang SMP Azeiniyah menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, namun demokratis terpimpin, yang di dalamnya ada berapa persen yang otoriter. Otoriter pun pada hal tertentu atau pada ranah tertentu. Indikator dari berhasil atau tidaknya ketika SMP Azeiniyah menggunakan gaya kepemimpinan terpimpin itu adanya kemajuan, maju atau tidak ini SMP Azeiniyah, dan sukses. Definisi sukses menurut kepala sekolah SMP Azeiniyah itu adalah sukses itu lebih baik dari hari kemarin. Dalam indikator-indikator kesuksesan ada alat untuk mengukur indikator intern dan ukuran indikator keberhasilan dari ekstern. Untuk eksternal, yaitu ada rapot pendidikan. Di rapot pendidikan untuk SMP Azeiniyah itu peringkat 2 dari sekecamatan Sukabumi. Sedangkan untuk karakter SMP Azeiniyah itu yang pertama di Kecamatan Sukabumi. Jadi memang di dalam rapot ini SMP Azeiniyah sangat bagus. Dari segi itu SMP Azeiniyah bisa dibilang sudah bagus, tapi memang masih ada harapan-harapan yang harus dicapai. Misalnya dari sarana prasarana belum sangat bagus, bukan belum bagus tapi belum sangat bagus. Tetapi menurut kepala sekolah Azeiniyah, sukses itu adalah kita sudah meningkat. Bisa dilihat dari jumlah siswa tahun ke tahun itu alhamdulillah selalu ada peningkatan. Nah, kedisiplinan meningkat, secara SDM juga mulai meningkat. Untuk melihat kesuksesan dari segi karakter, melihat dari rekapitulasi pelanggaran berkurang, anak-anak sudah mulai timbul kesadaran, dan kebersihan sudah ada mulai kesadaran gitu. Sedangkan untuk penilaian internal itu dari kita, seperti kegiatan sehari-hari apakah mengalami peningkatan atau tidak, dan memang kepala sekolah belum berhasil dari segi kedisiplinan anak-anak. Dalam hal sekolah, kehadiran anak-anak di sekolah masih bisa dibilang belum efektif gitu ya. Maksudnya belum efektif itu masih ada beberapa anak yang jarang masuk sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk harapan dari SMP Azeiniyah untuk kedepannya itu adalah sebenarnya SMP Azeiniyah sudah terakreditasi A dengan nilai 92 dan masuk sekolah penggerak pula, mendapatkan penghargaan sekolah unggulan karena program sekolah berbasis pesantren dalam pengembangan program pendidikan agama Islam. Tetapi memang itu belum maksimal, belum puas dengan keadaan SMP seperti asrama masih kekurangan, tidak bisa menerima semuanya. Jadi tidak bisa menerima semua pendaftar. SDM juga masih kurang, guru-guru kurang pelatihan. Ini adalah keadaan yang sesuai pada saat ini. Tapi untuk Kecamatan Sukabumi ini memang SMP yang terbaik dari segala aspek kecuali Tendik, tenaga pendidikan dan kependidikan, karena kurangnya linearitas guru, karena memang gurunya masih relatif baru atau belum lulus S1 gitu. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa ketika SMP Azeiniyah menerapkan sistem kepemimpinan demokratis terpimpin memang sangat berpengaruh terhadap kualitas sekolah itu sendiri. Terbukti dengan SMP Azeiniyah menjadi sekolah penggerak. SMP Azeiniyah di dalam rapot pendidikan ranking 1, peringkat pertama gitu dari segi akhlak dan juga karakter.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.